Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang semoga dirahmati Allah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari yang berbarokah ini kita akan mengkaji tafsirul Quran, yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir, seorang ulama yang bermadzhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang akan kita bahas adalah Al-Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-36. Pembahasan An-Nisa 36 ini berkaitan dengan menyambung silaturahmi setelah terputus. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, ayat ini dimulai dengan firman Allah, dengan firman-Nya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala memulai potongan ayat surah An-Nisa 36 dengan perintah untuk menyembah Allah Azza wa Jalla saja, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ayat ini berbicara mengenai akidah, ayat ini berbicara mengenai tauhid, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Al-Quran itu jamaah, tafsir yang paling bagus itu adalah ketika ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain. Atau kalau tidak, Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Dan begitu seterusnya. Atau sebaliknya, hadis Nabi, Al-Quran menafsirkan hadis Nabi. Nah, kalau ini semuanya sudah kita cari nggak ketemu, baru kemudian tafsir Quran dengan para ulama. Yang pertama ratingnya adalah para sahabat Nabi. Karena ada beberapa makna yang ada di dalam Quran ini. Karena Quran itu berbahasa Arab, kita nggak paham artinya. Yang paling ngerti dan paling tahu itu adalah sahabat Nabi. Karena Al-Quran turun dengan lisan atau bahasa mereka. Ada beberapa istilah memang yang ketika kita buka di vocab atau di kamus, artinya begitu. Tapi kalau kita pahami sababun nuzulnya, ya ternyata artinya berbeda. Seperti contoh wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Itu kalau kita buka di dalam kamus, muhsanat itu adalah wanita yang terjaga. Tapi kalau kita cari detailnya di dalam tafsir dan qaulnya para sahabat, ini ada pendalaman dari makna yang digali dari kata-kata muhsanat, yaitu seorang wanita yang terjaga, alias dia baik-baik, dia menutup aurat, dia tidak miras, minum miras, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi itu pernah dari Mu'adz bin Jabal, namanya seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, pernah memboncengin Mu'adz bin Jabal di belakang beliau. Beliau naik unta, kemudian di belakangnya beliau membonceng Mu'adz bin Jabal. Kemudian beliau bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqallahi 'alal ibad. Pertanyaan yang Mu'adz sendiri tidak tahu jawabannya. Tapi seperti inilah cara Nabi mengajarkan kepada umatnya. Kan kadang seperti itu Pak, seorang guru atau dosen itu menanyakan kepada mahasiswanya. Kalau dia adalah dosen yang berkaitan dengan ilmu astronom, dia akan bertanya orbit itu apa? Orang akan berpikir apa ya. Akhirnya kemudian dijawab oleh dosennya.
ada berapa galaksi yang ada di semesta ini. Nah, dia akan berpikir ketika buntu tidak menemukan jawaban, dosen akan menjawab. Ini uslub, metode cara pengajaran. Nabi bertanya kepada Mu'ad, padahal Nabi tahu Mu'ad nggak bisa jawab. Atadri ma haqqallahi 'alal ibad. Mu'ad, tahu nggak engkau kewajiban atau hak Allah atas hambanya? Apa sih yang Allah berhak terima atas hambanya? Wa haqqul ibadi 'alallah. Sebaliknya, kewajiban hamba ya kepada Allah dan apa yang Allah lakukan kepada hamba tersebut, hak dan kewajiban sang pencipta dengan ciptaannya. Maka kemudian Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Yang paling tahu ya Nabi dan juga Allah dan juga Rasulnya. Balik lagi, jawaban itu dilempar ke Nabi. Maka kemudian beliau bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibad. Kewajiban hamba kepada Allah itu adalah ayya'buduhu wala yusyriku bihi syai'a. Hamba itu hanya menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya. Menyekutukan itu maksudnya menduakan dengan sesuatu apapun. Maksudnya adalah dia hanya menyembah Allah, bersujud kepada Allah saja. Kemudian dia hanya meminta kepada Allah. Permintaan apa batasannya? Permintaan yang makhluk itu mustahil untuk melakukannya. Seperti contoh hujan. Makhluk itu kan nggak kuasa jamaah memindahkan hujan. Logikanya bagaimana? Tapi bisa dilakukan dengan cara rekayasa ya, yang ada di udara sana. Itu bisa secara ilmiah dibuktikan. Tapi ini nggak ada rekayasa, nggak ada apa-apa, mau pindahin hujan. Lewat apa? Mohon maaf, lewat orang pinter misalkan. Nah ini Allah nggak suka. Kenapa? Karena hak menurunkan hujan itu adalah hak prerogatifnya Allah, tidak boleh dirampas atau diambil oleh makhluk. Sama juga hak menentukan jodoh. Jodoh itu di tangan Allah, kelahiran dan kematian itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka seorang anak manusia tidak boleh meminta hal-hal itu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau mau meminta, minta saja sama Allah. Nah, kemudian Nabi mengatakan, tahu nggak kalau hamba itu melakukan atau mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya, apa yang akan dia dapatkan? Mu'ad balik menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Nabi mengatakan, fa innallaha la yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya orang ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga direct, dengan catatan dia menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Adapun dosa kecil yang pernah dia lakukan, maka dosa kecil ini dengan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka otomatis dosa-dosa itu akan dilebur dan diampuni oleh Allah. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu yang dikerjakan, subuh ketemu duhur, duhur ketemu asar, asar ketemu maghrib, maghrib isya, isya ketemu subuh lagi. Wal jum'atu ilal jum'ati, ini hari Senin, 3 hari yang lalu adalah hari Jumat, ketemu Jumat lagi. Wa Ramadhanu ila Ramadhana, Ramadan tahun lalu bertemu dengan Ramadan tahun depan, mukaffiratun bainahunna. 2 waktu ini, yaitu antara waktu sholat, antara Jumat ketemu Jumat dan Ramadan ketemu Ramadan, itu akan menjadi penggugur dosa. Tapi syaratnya lima jtanabal kabair. Selama hamba itu menjauhi dosa-dosa besar, dan dosa besar itu jumlahnya ada banyak. Seandainya dia menghindarkan diri dari dosa besar, selesai dia sholat duhur, maka begitu selesai dia salam sholat duhur, dosanya akan terampuni antara waktu subuh sampai duhur. Ini dosa kecil. Tidak termasuk dosa, mohon maaf, ngambil handphone. Tidak termasuk dosa ngambil dompet. Tidak termasuk dosa ngambil motor atau mobilnya tetangga. Karena ini dosa khusus dan ini dosa besar. Maka salah satu syarat pengampunannya adalah datang ke dia, kembalikan haknya, minta maaf, maka dia memaafkan, selesai, nanti di akhirat tidak akan Allah hisab. Dan dia juga harus bertaubat untuk tidak mengulang kembali dosa dan kesalahannya. Jamaah, dalam hadis Muslim yang lain, Nabi bersabda, man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapapun yang meninggal dunia dan dia tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
Wa qala, beliau mengatakan derajatnya hasan. Hadis ini bersumber dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya. Seandainya kalian nanti di padang mahsyar di akhirat mendatangiku, yaitu Allah Azza wa Jal, biqurabil ardi khotoya, dengan dosa yang penuhnya sepenuh bumi. Bukan sepenuh gedung, juga bukan sebesar gunung jamaah, tapi sepenuh bumi. Nabi menggunakan diksi bumi. Bumi itu gede. Bumi itu terdiri dari ratusan gunung, bahkan pegunungan. Terdiri dari jutaan gedung. Kalau ada orang, anak manusia, dia muslim, datang di hari kiamat, dosanya itu sepenuh bumi. Walakitani la tusyriku bi syai'a. Nabi melanjutkan sabdanya, tapi di satu sisi kamu membawa dosa dan engkau tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, la ataituha bi qurabiha maghfiratan. Allah akan mendatangi kita di padang mahsyar dengan ampunan yang juga penuhnya sepenuh bumi. Diampuni jemaah. Jadi kesimpulannya apa Ustadz? Diampuni. Kenapa? Karena dosa yang paling Allah tidak suka dan murka itu adalah menduakan Allah. Mohon maaf saya buat ilustrasi. Panjenengan sudah menikah, punya keluarga, punya anak, punya istri. Kemudian mohon maaf main-main dengan perempuan yang lain. Ini secara agama tidak boleh, secara negara juga tidak boleh. Menduakan. Aku lebih tenang dan lebih nyaman kalau curhat sama si ini. Padahal nggak ada hubungan pernikahan, nggak ada hubungan apa-apa. Dan terlalu intim, mohon maaf obrolannya. Sampai nyentuh masalah privacy. Ini kan berpotensi terjadi keributan antara suami istri. Istri kita akan cemburu sebagaimana kita suami, istri kita didekati oleh laki-laki lain dengan cara yang tidak wajar. Pasti juga akan terjadi kecemburuan. Walillahil mathalul a'la. Allah itu maha mulia dari contoh itu. Allah juga tidak suka kalau ada hambanya yang menduakan Allah. Minta sama Allah, tapi juga minta sama yang lainnya. Sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Oh, ada ini pengobatan alternatif. Sekali sentuh, bim salah bim, abrakadabrak, langsung bisa jalan. Karena lumpuh misalnya. Jamaah, ini mustahil terjadi. Kalaupun terjadi pasti menggunakan bantuan jin, bantuan syaitan. Kenapa? Karena teknologi modern kedokteran sudah angkat tangan. Memang ini tidak bisa disembuhkan, Pak. Dokter spesialis tulang sudah meriksa sedetail mungkin, kemudian bagian syaraf juga. Semua dokter menyimpulkan rasanya kok susah Pak ini untuk bisa kembali seperti semula. Akhirnya larilah ke pengobatan alternatif. Dan kemudian cuman ditiup saja bisa jalan. Sehari 2 hari habis itu nggak bisa jalan lagi. Ya seperti itulah jamaah. Agar kita lebih bersabar. Tidak kemudian melanggar larangan Allah. Karena begitu itu kita datangi, yang katanya orang pintar, buyar sudah apa yang sudah kita bangun. Tapi kalau kita bersabar, kondisi memang sudah tidak bisa jalan. Ya, saya ikhlas ya Rob, saya terima. Bisa jadi ini menjadi sebab diampuninya dosa kita, dan justru Allah memasukkan kita ke dalam surga gara-gara kesabaran kita. Sabar itu besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Perintah Allah agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan inilah ya rating atau tingkatan tertinggi dalam menyambung silaturahmi. Loh, memang ada ya anak yang memutus silaturahmi dengan orang tuanya? Ada jamaah. Dia merasa ketika dulu bayi lahir, mohon maaf, ditinggal, dititipkan, kemudian ditinggal pergi. Tiba-tiba setelah 20-30 tahun anaknya sukses, ada yang datang ngaku-ngaku sebagai ibunya, sebagai orang tuanya. Kemudian anaknya ini tidak terima, nyalahkan, loh, dulu kenapa saya ditinggal? Dulu kenapa saya tidak dirawat? Dulu kenapa? Intinya menyalahkan. Kalau itu terjadi jamaah, kalimat ini tidak seyogyanya keluar dari mulut seorang anak. Biar bagaimanapun, kasta tertinggi
di dalam Islam itu adalah kita bisa dilahirkan di dunia. Setelah itu seandainya, mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada orang yang kita kenal. Seandainya si ibu atau si ayah kemudian meninggalkan, kita kan nggak tahu sebab apa. Bisa jadi faktor ekonomi, bisa jadi faktor lain yang kondisi memang mengharuskan beliau untuk menitipkan anaknya. Seandainya ada pelanggaran, dia ditinggal tanpa ada sebab, padahal semuanya mampu, ekonomi cukup dan lain-lain. Ini nanti tanggung jawab beliau di hadapan Allah. Dosa beliau dengan Allah, anak tidak memvonis yang buruk atau mengatakan yang buruk atau bahkan sampai memutus silaturahmi kepada orang tuanya. Karena anak tetaplah anak. Ingat jamaah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya pada kepatuhan dan ketaatan. Sampai apabila kita menemukan orang tua kita, semoga tidak terjadi ya jamaah. Orang tua kita itu tukang judi. Orang tua kita tukang mabok. Orang tua kita itu wah, luar biasa di dunia malam. Liarnya luar biasa. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya kadang bingung pakai diksinya Pak, karena ini kita sedang ngomongin orang tua begitu. Mudah-mudahan ini bahasa yang tidak terlalu kasar gitu ya. Kita nggak berhak nunjuk-nunjuk, Bapak kurang ajar, Bapak ini itu segala macam. Dosa beliau antara beliau dengan Allah. Anak tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar kepada orang tua. Kenapa? Islam mengajarkan seperti itu. Kalau bukan karena mereka, wallahi kita tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Nggak pernah kita ada, Pak. Keberadaan kita dilahirkan dalam keadaan sehat, tidak cacat. Dalam keadaan kita, mohon maaf, tidak prematur. Dalam keadaan kita betul-betul sehat walafiat, dikatakan oleh dokter telah lahir dengan selamat dan sehat, ibu dan bapaknya. Ini adalah sebuah nikmat. Kenapa? Karena dari sekian ratus juta sel sperma yang ditembakkan kemudian membuahi telur, cuman jenengan yang jadi. Cuman saya, cuman kita. Yang lain mati semua. Karena proses alami yang terjadi di dalam rahim. Dan nikmat ketika seorang bisa membuka mata, lahir dalam keadaan sehat, tumbuh dewasa, ini nikmat yang besar. Dan sebab ini adalah sebab orang tua. Sampai dalam, kalau kita berbicara pembahasan mengenai kisos, jarimah, bab jarimah itu bab kriminal. Islam juga membahas mengenai bab kriminal. Seorang tua, orang tua, bapak, ya, yang membunuh anaknya tidak dikisos di dalam Islam. Ini kan ada aturan Islam, ada aturan negara nanti Pak. Negara nanti juga akan melihat lewat KUHP dan lain-lain. Artinya apa? Saking pentingnya orang tua. Itu sampai Islam meletakkan posisi mereka itu di posisi yang tinggi. Dan tidak boleh seorang anak memutus hubungan silaturahmi kepada orang tuanya dengan alasan apapun. Ustadz, tapi saya sering dibuat susah misalkan. Ustadz, tapi saya sering ini, semua keburukannya disebutkan. Bersabarlah. Tetaplah berbuat baik kepada mereka. Semoga nanti ketika Anda punya anak Anda lah yang akan menggantikan posisi berbuat baik dan berbirrul walidain kepada Anda. Karena jamaah yang semoga dirahmati Allah, orang tua itu adalah orang yang mulia dan dimuliakan oleh agama. Terlepas latar belakang mereka. Karena dosa yang mereka lakukan, itu dosa yang mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi adab sebagai seorang anak kepada orang tua itu tidak boleh lepas. Hanya karena mohon maaf orang tuanya mungkin judi atau mungkin kemudian minum khamr, alkohol atau melakukan dosa yang lain. Kewajiban kita cukup menasihati, Pak, sudahlah Pak, sampun sepuh kok Pak, sudah tua. Sudah Bapak duduk manis saja. Enggak usah, mohon maaf melakukan ini itu yang enggak ada. Sudah sampai situ kewajiban kita. Sampai kita kemudian mengatakan kalimat yang tidak baik, sampai mencela. Dia melakukan dosa, dosanya jenengan lebih besar. Kenapa? Karena jenengan sudah menjatuhkan marwah dan martabat orang tua. Jamaah Islam betul-betul mengatur satu hal ini. Jangan sampai ada seorang anak yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji khususnya kepada orang tuanya. Bahkan Nabi mengatakan seperti ini dalam hadis Muslim. Celaka seorang anak yang mencela orang tuanya. Wa kaifa yasubbu
al-ibnu abahu. Sampai sahabat bertanya, kok ada seorang anak yang mencela orang tuanya? Yasubbu walida ghairahu. Anak ini mencela orang tua temannya. Fayasubbuhu, kemudian temannya balik mencela orang tuanya. Secara tidak langsung ketika dia menjatuhkan orang tua temannya membalas dengan menjatuhkan marwah dan membuka aib orang tuanya, itu saja dikatakan sebagai seorang anak yang mencela dan menjatuhkan marwah orang tuanya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, mengingatkan kita hadis Bukhari bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus. Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan di dalam Fathul Bari, maksudnya adalah memutus silaturahmi, tali kekerabatan yang sudah tersambung dan sudah ada sejak seseorang berada di rahim. Karena silaturahmi itu berlaku untuk mereka yang ada hubungan darah. Adapun mereka yang tidak ada hubungan darah, istilahnya bukan silaturahmi tapi ziarah, kunjungan. Jangan dengan teman kantor, dengan tetangga yang nggak ada hubungan darah, itu namanya kunjungan, ziarah. Kalau yang ada hubungan darah, bibi, adiknya ibu, adiknya bapak, om, adiknya ibu, adiknya bapak, nah, itu namanya silaturahmi, menyambung kembali kekerabatan, saling berkunjung. Mereka berbuat baik, kita balas berbuat baik. Mereka berbuat jahat, kita tetap membalasnya dengan kebaikan. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa bidil qurba, dan berbuat baiklah dengan kerabatmu, non orang tua. Karena selain orang tua kita punya saudara kandung, kita punya keponakan, kita punya sepupu, punya om, pak, de, bude, dan yang lainnya. Mereka lah yang dikatakan di dalam ayat ini dzil qurba, orang yang memiliki kekerabatan. Kekerabatan dalam hal apa? Dalam urusan hubungan darah. Kepada mereka berbuat baik pun tetap dianjurkan. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bersumber dari Abu Hurairah. Beliau mengkaitkan sambungan silaturahmi ini dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya seorang muslim itu pasti akan memuliakan tamu. Minimal ya kalau dia berkunjung kita temui. Ustadz, kalau saya tidak berkenan bagaimana? Boleh Pak. Karena waktu berkunjung itu ada waktunya, disebutkan di dalam surah An-Nisa. Sebelum subuh ngetok pintu rumah. Kenapa? Mau berkunjung Pak. Loh, sebelum subuh itu waktu orang istirahat. Kecuali jenengan RT ya Pak ya. Kalau RT memang sudah siap, ditunjuk untuk 24 jam melayani. Ini lain cerita. Begitu. RT atau RW atau mungkin pejabat setempat, karena memang yang melayani masyarakat tergantung bagaimana aturan yang berlaku di wilayah tersebut, seperti itu. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi, menyambung kekerabatan, menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Khususnya adalah orang-orang yang mereka memiliki hubungan darah dan mereka adalah orang-orang yang memiliki kekerabatan. Karena jamaah yang semoga dirahmati Allah, dalam hadis lain Nabi bersabda, man sarrahu ayyib sutalahu rizquhu wa yansha'u fi atharihi falyasil rahimah. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapapun yang menginginkan rezekinya diperluas oleh Allah, dimudahkan, dan kemudian umurnya dipanjangkan, maksudnya diberkahi. Mungkin usianya sudah memasuki 50 tahun, tapi berkah nampak dari keberkahan itu adalah mudah dan ringan sekali untuk melakukan ketaatan. Jadi hari yang dilalui, waktu yang berlalu itu, saking berkahnya itu banyak kebaikan yang dilahirkan. Banyak membantu, punya atensi kepada dan care dengan yang ada di sekitarnya, hal-hal kecil diperhatikan. Masya Allah. Kalau ada yang sampai seperti itu, ini tanda kebaikan. Bahwa memang hidupnya, umur yang berjalan, umur yang berkurang, itu betul-betul manfaatnya untuk orang lain jauh lebih banyak. Dan seperti inilah agama mendorong. Karena Islam itu kan bukan hanya sekedar ubudiyah saja. Masalah hubungan dengan Sang Pencipta. Tapi hubungan sosial juga diperhatikan. Hubungan sosial juga diperhatikan. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah. Bagaimana jika kita sudah berbuat baik, kemudian ada kerabat kita yang tetap
karena dulu ada masalah, kemudian membalasnya dengan sesuatu yang tidak baik. Ini pun pernah terjadi di zaman Nabi. Masih bersumber dari Abu Hurairah yang menceritakan, maksudnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang laki-laki. Dia mengatakan, dia mengadukan, ya Rasulullah, innali qarabah. Saya itu punya kerabat. Tapi di sini tidak disebutkan apakah itu om, tante atau yang lainnya. Karena kata-kata qarabah ini, ya, diksinya adalah ada hubungan darah, ada hubungan kekerabatan. Asiluhum wa yaqta'uni. Saya selalu menyambung, saya selalu datang, saya selalu berusaha untuk menyambung wa yaqta'uni, tapi mereka memutus. Dia berusaha menyambung, tapi dari pihak sana memutus. Wa usinu ilaihim wa yusayyi'uni wa yusayyi'una ilayya. Saya berbuat baik dengan memberi kepada mereka. Zakat saya berikan ke mereka. Mal maupun zakat fitri. Kemudian setiap bulan saya kasih mereka. Saya beri santunan. Anaknya mungkin atau siapa ya yang ada hubungan kekerabatan, yang dia mungkin keponakan atau sepupu. Tapi yang dibalas adalah keburukan. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Bahkan beliau memberikan perhatian, tapi mereka tetap acuh dan pintu rumahnya tertutup ketika didatangi. Faqala, Nabi bersabda, apakah beliau menyalahkan orang ini? Ternyata tidak. Oh, kamu salah. Beliau mengatakan, la in kunta kama qulta. Jika kamu masih tetap seperti itu hingga hari ini, maksudnya tetap berbuat baik kepada mereka, faka'an nama tusifuhumul mal. Maka seolah-olah kamu sedang memberikan kerikil panas kepada mereka. Maksudnya begini, ini disyarah, dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya adalah sikap mereka yang kemudian memutus silaturahmi, tidak berbuat baik dengan kita padahal kita tetap berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu dan menyambung gugur kewajibannya. Dosa ditanggung oleh mereka yang tidak mau menyambung kembali silaturahmi. Jamaah, dalam hidup dinamika ini kadang ada masalah, bahkan di keluarga kita. Bisa jadi soal warisan, itu kan punya ayah, tapi kenapa dikuasai oleh satu atau dua anggota keluarga saja? Itu kan punya ayah saya, kenapa dikuasai oleh om saya? Kadang seperti ini terjadi. Ini dibutuhkan edukasi, bahwa warisan itu apabila yang punya sudah meninggal, maka ini menjadi hak bersama. Anggaplah itu sebuah rumah yang dulu ditempati orang tua kita. Dan ada salah satu anggota keluarga kita, adik atau kakak tinggal di sana. Pada saat ayah masih hidup, it's okay, tidak masalah. Yang punya masih hidup. Tapi ketika sudah wafat atau meninggal dunia, ibu, ayah, maka rumah ini menjadi milik bersama. Tidak bisa dikuasai satu atau dua orang saja. Edukasi ini harus sampai kepada mereka. Kok begitu Ustadz? Iya, karena itu sudah jatuhnya waris. Tinggal jenengan berapa bersaudara? Ustadz, saya 2 laki-laki 1 perempuan. Nah ini warisannya nanti dibagi 5. Karena lidzakari mislu hadzil unsayain, nanti bisa dilihat di An-Nisa ayat 11. Bahwa Allah telah berwasiat yang laki-laki itu mendapatkan 2 kali bagian daripada yang perempuan. Warisan ini dibagi 5. Qadarullah ada yang nempati. Bagaimana ini Ustaz? Ada yang nempati. Apabila rumah ini dijual, maka hasilnya dibagi. Nanti dibagi masing-masing, yang perempuan 20%, yang laki-laki 40%. Seandainya tidak dijual, disepakati, dikontrakkan, hasilnya juga dibagi. Bukan milik 1 atau 2 orang saja. Seandainya ada yang menempati, misalkan, bagaimana Ustaz? Ada kompensasinya aja. Karena kita sedang menempati rumah yang itu milik bersama. Kalau yang menempati adalah kakak laki-laki misalkan, ya tinggal dikurangi, beliau tinggal membayar 60% saja. Harganya juga bukan harga yang mahal karena ini kerabat saudara. Ustadz, saya itu punya rumah sudahan, adik juga sudah punya. Apabila kami mengikhlaskan bagaimana? Jempol, bagus. Yang penting ada komunikasi, jangan sampai masalah warisan ini kemudian membuat silaturahmi terputus. Berapa banyak rebutan masalah warisan, kemudian tidak saling tegur sapa. Padahal mereka masih satu ibu, satu bapak, jemaah. Karena dosa nyerobot warisan itu dosanya besar.
Satu, dia dosa memutus silaturahmi. Dua, dosa berbuat jahat kepada kerabatnya, yang itu bisa jadi bapak, kakaknya, atau adiknya. Yang ketiga, ya, dosa berbuat durhaka kepada orang tua. Orang tua pengen anak ini hidup rukun sampai 100-200 tahun kalau mereka punya keturunan, bisa nyambung. Orang tua kita kan bercita-cita seperti itu. Mereka hidup, punya anak ini dididik, nak nanti kalau kamu dewasa yang baik ya sama kakak, sama adik. Nanti kalau bapak sudah tidak ada, pokoknya silaturahmi harus terjalin. Tidak boleh ada ribut, apalagi soal misalkan warisan. Nah, ternyata tidak seperti yang diinginkan. Ada yang, mohon maaf, ya, berlaku selonong boy begitu, main ambil, tiba-tiba diumpetin, tiba-tiba kemudian dijual tanpa sepengetahuan yang lain. Nah, ini perbuatan yang tidak terpuji. Inilah yang menyebabkan kerenggangan dan keretakan yang terjadi. Tapi kalau masing-masing sudah paham jemaah, sudah tahu, oh seperti ini, kami 5 bersaudara, kami 4 bersaudara. Baik, ternyata kakak pertama yang paling ngerti karena beliau belajar. Ya sudah, kita serahkan. Beliau bagi sesuai dengan An-Nisa ayat 11, ayat 12. Selesai. Silaturahmi tetap terjalin, mereka ridho karena tidak ada yang terdolimi, dan sehingga silaturahmi itu bisa sampai turun temurun, sampai anak kepada cucu, seperti itu. Faka'an nama tusifuhum wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalika. Seandainya kamu tetap menyambung silaturahmi kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadamu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ini yang bisa kita lakukan bila mana terjadi masalah. Kita tetap menyambung dan kita tetap datang. Bahkan di dalam riwayat lain, laisal wasilu lil mukafi. Dikatakan silaturahmi itu adalah bukan orang yang mendatangi tanpa ada masalah, tapi ketika terputus kemudian kita punya inisiatif mendatangi, disitulah kita dianggap sebagai orang yang menyambung kembali setelah sebelumnya retak. Soal penerimaan dari pihak kerabat yang lain, itu nanti urusan beliau sama Allah Azza wa Jalla. Yang jelas kewajiban kita sebagai seorang anak, bila mana dulu orang tua kita sempat ada masalah atau kerenggangan dengan kerabat yang lain, kakaknya berarti om kita atau pak de kita datang untuk menyambung kembali ya sesuatu yang sudah terputus, untuk memperbaiki sesuatu yang sudah retak. Mereka terima, alhamdulillah, masih bisa nyambung, dan semoga dosa mereka berdua ini, sengketa ini digugurkan lantaran kita, karena kita yang menyambung. Apabila kemudian dari pihak sana menolak, maka kewajiban kita sudah gugur. Yang penting kita sudah selalu dan sering mendatangi, tapi toh rumah dan pintunya tidak pernah terbuka untuk kita. Tanpa kita perlu viralkan jamaah, tanpa perlu kita keributan ini kemudian karena ini adalah aib, dan tidak seyogyanya seorang muslim melakukan seperti itu. Kalau memang ditutup, ya sudah, saya akan datang minggu depan, saya akan datang tahun depan ketika lebaran, ditutup lagi, saya akan datang lagi tahun depan, dan begitu seterusnya. Masya Allah, orang yang seperti ini akan dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla ampunan dan juga rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Sehingga hatinya adalah hati yang luar biasa baik. Karena ketika ditolak, ketika pintu itu tertutup, beliau masih tetap mau mengetuk dan memperbaiki sesuatu yang sudah retak dan sudah terputus. Orang seperti ini langka. Kalau ada, maka dia adalah yang terbaik di antara orang-orang baik yang ada di tengah-tengah. Kenapa? Karena beliau menyingsingkan, menghilangkan egonya. Hatinya mulia, hatinya baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah, kemudian dimusuhi oleh kerabatnya, satu persatu om-omnya yang memusuhi didatangi. Untuk apa? Untuk sekedar menyambung silaturahmi. Beliau tidak minta maaf karena dakwah yang beliau bawa itu dakwah yang benar. Mau nggak mau saya harus sampaikan, ini perintah Allah, kata beliau. Tapi Anda memutus, Anda membenci, itu hak Anda. Yang penting beliau tetap mendatangi om-omnya. Bahkan dalam satu kesempatan bibinya pun masih diberikan hadiah oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ini yang bisa kami sampaikan karena durasi. Ya mudah-mudahan kita dilembutkan hatinya oleh Allah, kita bisa menyambung ya yang sudah terputus, kita bisa melanjutkan cita-cita orang tua kita, yaitu untuk menjaga silaturahmi dengan kerabat dan orang-orang yang memiliki hubungan darah dan nasab dengan kita hingga turun-temurun, karena ini adalah sesuatu yang indah. Tentunya kita ingin dikumpulkan semua oleh Allah
kepada dengan mereka semua ini di surganya Allah Azza wa Jalla kelak dalam keadaan baik hatinya, dalam keadaan tidak ada kebencian, tidak ada hasad, tidak ada iri dan dengki, semuanya bertemu dengan satu kakek buyut barangkali di sebuah jamuan Ar-Rahman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.